wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Waj'al al-Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina wa dawa'a asqamina ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kemarin sudah kita pelajari bagaimana kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah. Apakah kalau istilah sekarang santri-santrinya Rasulullah, ya, binaan-binaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana mereka betul-betul menyambut arahan-arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tingkat mubaya'ah, ya, ya, janji setia. Ya. Dan ini merupakan sikap tajarrud namanya, ya, totalitas. Hmm. Dan totalitas itu sebenarnya eh, ya salah satu suasana hati yang dimiliki oleh setiap manusia. Cuma Al-Quran memberikan arahan. Bagaimana tajarrudmu itu tajarrud yang fi sabilillah. Ya. Salah satu bentuknya tajarrud fi sabilillah itu adalah al-mubaya'ah. Karena Allah katakan, "Wa man awfa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajran 'azima." Ya. Namun Rasulullah diingatkan oleh Allah agar di dalam membina umat tetap realistis. Ya. Tidak semua manusia itu sama dalam merespon dakwah, merespon nilai-nilai kebaikan. Nah, orang-orang yang lemah responnya diistilahkan dengan mukhallafun. Ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi setiap orang beriman. Jangan sampai kamu menjadi orang yang mukhallafun. Yang istilahnya lelet, ya. Lemah respon. Ya. Baik lemah respon secara pemahaman. Ya. Lemah respon secara amal. Ya.
maka seharusnya orang-orang beriman ya me- mewaspadai dirinya jangan sampai menjadi mukhallafun. Ya. Dan ciri khas mukhallafun itu pandai dalam komen. Ya. Saya qulu lakal mukhallafun. Udah nggak beramal tapi komen-komen aja. Ya. Komen membela dirinya. Ya. Atau komen terhadap pekerjaan yang sedang disepakati untuk dilakukan. Ya. Saya qulu lakal mukhallafun. Ya. Ya, walaupun tidak mustahil kalau manusia itu terus sabar, terus bersama orang-orang yang baik, insya Allah dia bisa merubah dirinya tidak lagi mukhallafun. Ya. Sebagian ulama kita mengganti dengan mengistilahkan lawan katanya dengan amaliyun. Ya. Jadi kalau mukhallafun kerjaannya lelet terus ya. Tapi orang yang gercep ya gerak cepat diistilahkan amaliyun. Ya. Sehingga salah satu tema yang dibahas adalah dengan judul hal nahnu qaumun amaliyun. Ya. Ini salah satunya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mukhallafun. Ya. Hmm. Jadi mukhallafun di surat At-Taubah juga ada dengan istilah ya wa minat thalathatil ladzina khallafu ya. Hmm. Dan biasanya mukhallafun itu adalah dari kalangan al-a'rab ya. Kata al-a'rab bisa kita jumpai di surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Bisa kita jumpai dalam surat At-Taubah al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Ya. Ya, secara bahasa disebut al-a'raf, al-a'rab ya. Istilahnya sakinu al-badiyah ya. Orang-orang yang bertempat tinggal di pedalaman ya. Dia kata badiyah pedalaman atau kok tiba-tiba di Indonesia ini atau di Banten sana ada orang Baduy ya. Ya, karena tinggalnya juga di pedalaman. Jadi orang-orang yang tinggal di pedalaman ya cenderung tidak punya akses untuk mencari ilmu. Ya. Sehingga dia terbawa oleh akrobnya, lingkungan ya, lingkungan apa kampung ya, lingkungan nggak ada ilmu, nggak ada tokoh, nggak ada ya istilahnya nggak ada kiai dan seterusnya. Maka alangkah ruginya orang-orang yang memiliki peluang-peluang akses ilmu tapi ya tidak dimanfaatkan. Sehingga jadilah bermental a'rob ya. Tinggalnya di kota, tinggalnya ya gampang mengakses ulama ya, gampang mengakses eh, dari apa dengar ilmu walaupun dari online misalnya, gampang. Tapi nggak dimanfaatkan ya.
Maka bisa jadi a'rab secara mental, ya. Karena ilmu itu ya menjadi apa ya, penentu sekian persen. Bahkan mungkin bisa 90% orang yang kemudian memiliki kesadaran keimanan, kesadaran tarbiyah, kesadaran amal itu karena ilmu yang terus dipelajari. Ya. Apakah di surat Al-Hajj Allah sebut orang berilmu itu mudah sekali beriman. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم. Ya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم. Apakah di surat Saba wa yaral ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Ya. Apakah di surat Al-Qasas wa qala alladzina utul ilma wailakum. Ya. Sehingga ketika ditanya para fasir kenapa sih Allah nggak mengistilahkan wa qalal mu'minun aja. Ya. Wa qalal mu'minuna wailakum. Orang-orang beriman di kalangan di lingkungan korun itu berkata misalnya. Ya. Ya, Allah tidak ingin menyebut itu. Ya. Yang beriman saja kalau nggak rajin cari ilmu, ya nggak bisa dia terus mengembangkan amal-amalnya. Ya. Jadi semua ini harus dipahami sebagai ya ibrah lawan katanya. Ya. Allah sebut istilahkan mukhallafun. Maka waspada diri jangan jadi mukhallafun. Allah sebut a'rab, males menambah ilmu. Ya. Dan ada istilah Betawi itu jiping namanya ya, ngaji kuping. Ya. Ngaji kuping itu ngaji yang paling minimalis. Nah kalau ngaji kuping aja kamu nggak mau, apalagi yang bisa kamu dapatkan dari ilmu. Ya. Karena hasilnya mencari ilmu itu offline. Cari ilmu itu harus mencatat. Ya. Harus mencatat diulang-ulang, harus disampaikan. Nah, itu kan idealnya. Ya kalau nggak bisa ideal minimal denger aja lah ya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi yang menjadi sumber motivasi amal. Ya. Maka ketika Rasulullah mengumumkan ya bahwa kita akan berangkat ke Makkah untuk melakukan umroh itu tahun 6 Hijrah. Ya. Maka orang-orang yang bermental mukhallafun ya dan a'rab itu langsung komen ya syaghalatna amwaluna wa ahluna ya kita lagi sibuk nih ngurusin harta kita ya gimana nanti nasib bisnis kita di sini bagaimana penduduk Madinah waktu itu pertanian ya bagaimana dengan eh, kebun-kebun kurma kita ya gimana dengan anak-anak kita dan seterusnya ya itu mereka ungkapkan untuk membuat alasan ya tidak mengikuti ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memang al-amwal wal ahl ini butuh ilmu. Ya. Nah, al-a'rab ini
ya nggak punya ilmu. Jadi aslinya ya orang beriman yang terus ingin menambah rezekinya, sayang kepada keluarganya, itu amal soleh. Ya. Tapi ketika antara perhatian keluarga dengan amal fisabilillah itu sedang bertemu, ya, maka ilmu harus bisa menguatkan diri manusia. Berarti amal fisabilillah lah yang harus diutamakan. Ya. Jadi eh, jangan kemudian dijadikan alasan untuk menolak ya, ya amal yang fisabilillah demi cintanya kepada harta dan keluarga. Ya, ya seperti yang kita bahas di juz 28. Jadi kalau sudah gara-gara harta dan keluarga kemudian manusia itu meninggalkan ketaatan kepada Allah, sudah terjerumus kepada ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Harta dan keluarga sudah menjadi penghalang ketaatan kepada Allah. Ya, yang dampaknya bisa rugi. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya. Jadi memang ada saat-saat Allah itu menguji hamba-hambanya ataupun mentarbiah hamba-hambanya, ya, mengurangi bobot cinta manusia kepada makhluk. Ya. Semua orang cinta sama harta, tapi ada syariat zakat, ada syarat infak. Ya. Itu supaya tidak ya cintanya sampai istilahnya menjadi budak. Ya. Eh, Menjadi penghambaan. Penghambanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka agar manusia tidak cinta kepada berlebihan harta dan anak juga ya ada syariat namanya al-jihadu fi sabilillah. Ya. Tepatnya di At-Taubah 24 ya, urusan keluarga dan sebagainya yang tepatnya ada 8 ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawna, ada 8 ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Cinta kepada harta dan keluarga itu boleh, harus, tapi ketika datang ya panggilan beramal di jalan Allah, ya begitu jihad yang langsung kitali ataupun udahlah serahkan kepada Allah. Ya, ya. Dua-duanya harus tafahum ya. Keluarganya harus tafahum. Ketika itu datang keluarganya udah langsung mengatakan saat ini kamu bukan milikku lagi, milik Allah. Berangkatlah. Ya. Karena kalau keluarganya merengek-rengek, aduh jangan ditinggal kami dan seterusnya, maka itu menjadi bertambahnya ujian bagi orang beriman. Kalau menang masih bagus, kalau kalah ya berarti kena ancaman ayat Al-Quran itu. Ya, kena apa namanya disebut di sini ya al-mukhallafun, ya masuk kategori al-mukhallafun, ya. Ataupun At-Taghabun 14 juga kasusnya sama ya. Sahabi mau berjihad ya,
anak istrinya gandolin nama, jangan dong nanti gimana kalau kami kehilangan kamu dan seterusnya. Ya, disinilah pentingnya para ummahat ya terus menambah ilmunya agar tidak bermental a'rab ya. Memang kamu orang saya cintai, tapi kalau sudah berhadapan dengan amal jihadi, amal fisabilillah, kamu sudah milik Allah. Berangkat sana ya. Maka dalam doa safar pun kita juga diajarkan agar apa ya menitipkan anak dan harta itu kepada Allah. Ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amali ma tarda. Ya. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa anna ba'dah. Ya. Ya. Dan seterusnya intinya kalau sudah meninggalkan mereka untuk amal jihad fisabilillah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fastaghfir lana. Ya. Maafkan kami ya. Ya. Maafkan kami itu kan berarti mukhallafun ini menginformasikan. Ya. Mukhallafun ini menunjukkan ada perasaan gak enak. Ya. Rasulullah maaf ya nggak bisa ikut. Bis anak-anak itu keluarga nggak ada yang nemenin. Ya. Gimana nanti kalau pulang-pulang mereka begini-begini. Ya. Maafin ya, fastaghfir lana. Ya. Jadi sudah ngomong fastaghfir lana aja, ya istilahnya ada infonya, ada istilahnya basa-basinya, masih dikecam oleh ayat ini. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Ya. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan amal yang fisabilillah, nggak ada info apa-apa, ya, atau ngilang aja, ya, itu lebih bahaya lagi, ya. Yaquluna bi alsinatihim, ya, orang-orang seperti ini, ya, hanya mengatakan dengan lidah mereka, ya. Kalau ibu baca di surat Ali Imran, yaquluna bi afwahihim, ya. Jadi ada bi afwah, ada bi alsinah. Kalau dia bi alsinah itu sebuah ungkapan yang lebih ringan. Ya, jadi tidak terlalu mengandung makna kemunafikan, makna takut jihad dan seterusnya. Lebih ringan. Tapi walaupun ringan-ringan juga sudah diingatkan oleh Al-Quran. Iya sekarang ringan. Jadi hal-hal yang meringankan mukhallafun di ayat ini fastaghfir lana. Dia masih komunikasi dengan Rasulullah sebagai pimpinan jamaah, ya, bi alsinatihim, ya, ya, dengan lidahnya itu maksudnya apa, fikrohnya masih bersama Rasulullah, istilahnya sebetulnya saya ini mendukung cuma saya nggak siap, tapi kalau sudah bi afwahihim udah anti sama sekali, ini nggak bener nih acara ini, nolak total, ya. Bi alsinatihim itu lidahnya doang. Hatinya, pikirannya, niatnya masih bagus. Ya. Tapi walaupun bi alsinatihim, Al-Quran sudah mengingatkan hati-hati. Karena bisa jadi sekarang bi alsinatihim. Ya. Bulan depan, tahun depan bisa jadi bi afwahihim. Na'udzubillah. Ya. Ya. Ma laysa fi qulubihim. Ya. Jadi termasuk yang tidak menyebut ini Arab,
kelas berat ini ya. Kan kalau di Taubah al-A'rabnya kelas berat tuh. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Ya. Ini al-Arab kelas ringan. Ya. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Ya. Artinya hatinya masih baik. Ya. Masih bersama Rasulullah sebagai pimpinan jamaah waktu itu. Ya, ya masih tahu ini merugikan ya. Ya. Cuma kalah dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi manusia itu biasanya hidupnya ingin bahagia, ingin tenang. Ya. Dan sesuatu yang menyalahi hati manusia, dijamin manusia itu nggak bakal tenang. Ya. Jadi walaupun dia syaghalatna amwaluna wa ahluna, ya, itu bukan kata dari hatinya, itu hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau saja Al-A'rab di ayat ini memaksakan dirinya, itu insya Allah lebih tenang, lebih tentram. Ya. Daripada dia ya harus membohongi ya, hatinya yang sebetulnya ya tahu bahwa bersama Rasulullah, bersama amal-amal yang fisabilillah, insya Allah membawa kebaikan. Ya. Ya, tapi kalau sudah mentalnya mukhallafun, ya, mentalnya al-Arab, mukhallafun itu lelet, Arab itu nggak suka ilmu. Ya. Nah, karena itu Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat yang kalau sholat terlambat melulu, ya, ya kelihatannya kan kalau secara fikih kan masih lumayan terlambat daripada sholat di rumah istilahnya. Ya. Nah, tapi Rasulullah mengatakan kamu terlambat lagi, bisa-bisa Allah akan membuat kamu selalu terlambat dalam amal soleh. Dampaknya seperti itu. Ya. Keseringan terlambat dalam sholat, akhirnya terlambat dalam sholat, terlambat dalam amal-amal soleh yang lain. Ya. Ya, maka agar tidak terjadi malaisa fi qulubihim, ya pentingnya di sini berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya. Ya, tidak mustahil ya orang-orang yang apakah tidak sabar di dalam ya hidup dalam komunitas dakwah, komunitas amal, komunitas tarbiyah, ya itu juga mengalami malaisa fi qulubihim, ya. Hatinya nggak begitu, ya. Hmm. Cuma karena udah terlalu terbiasa takhalluf, ya, terbiasa kurang nyari ilmu, ya, ya, maka hawa nafsunya lebih kuat, ya, hawa nafsunya lebih kuat sehingga ya mengalahkan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Dan kemudian Allah membongkar isi ya isi hatinya, ya ataupun hawa nafsunya, ya. Qul faman yamliku minallahi syai'an, ya. Katakan siapa yang bisa me- menghadapi Allah, ya.
menghadapi takdir Allah sekecil apapun, in arada bikum darran, apabila Allah itu menghendaki satu kemadaratan, ya, au arada bikum naf'a, atau menghendaki satu manfaat, bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Ya. Jadi salah satu dampak takhalluf, ya, lelet, nggak gercep dan kurang ilmu adalah, ya, akidah. Ya. Di dalam diri orang-orang Arab ini ada akidah, ya, bahwa dirinya lah yang penentu mendapatkan kebaikan ataupun mendapatkan kondisi yang tidak baik. Ya. Padahal Al-Quran, hadis banyak mengingatkan. Ya. Apakah istilahnya, ya, dulu waktu kita belajar Al-Hadid, ya, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit, yang menentukan kehidupan dan kematian hanya Allah. Bukan karena jihad lebih cepat mati, kalau nggak jihad lebih lama hidup. Nah, ini akidah yang sangat merugikan manusia di dalam menghadapi amal-amal soleh. Ya. Ada peluang rizki bersamaan ada sholat. Ya. Wah, kalau saya sholat ini hilang rizki ini. Tapi kalau saya nggak sholat saya dapat. Ya. Maka Allah katakan, Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Jadi akidah-akidah seperti ini banyak, ya, mendapat penjelasan dari Al-Quran, ya, supaya jangan sampai berbenturan dengan sebuah amal soleh. Apalagi itu amal jihadi, nanti kamu bisa ketinggalan satu manfaat besar dalam kehidupan ini. Ya. Di surat Ali Imran, ya, ya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru, ya, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ya, ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengatakan seperti orang kafir. Ya. Kalau ibu baca tafsirnya, kafaru di sini orang munafik. Ya. Iyalah. Kenapa Allah sebut orang munafik itu orang kafir? Ya. Ya karena Allah tahu, ya, ini kafir, ini munafik beneran atau munafik cuma mentalnya doang. Ya. Kalau mental doang kan namanya munafik amali. Tapi kalau munafik beneran namanya munafik akidi. Ya. Kita sebagai manusia husnudzon. Kalau ada orang begitu, ada orang seperti sifat munafik, jangan-jangan itu amali. A- Tidak menyebut akidi, ya. Karena kalau akidi itu walaupun labelnya, casingnya mukmin, tetap Allah sebut ahli neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ya, jadi bagi Allah, eh, tahu betul lah ini munafik kafir ini, ya, bukan munafik cuma mentalnya doang.
Ya. Oleh karena itu kalau ibu baca awal Al-Baqarah itu kan sering disebut pembagian manusia 1 sampai 5, ya, orang-orang beriman. 6 sampai 7 orang-orang kafir. 8 sampai 20 orang munafik. Lah mana kata munafiknya nggak ada. Ya, iya kata munafiknya di sini cuma implisit. Tapi Allah tetap sebut munafik itu kafir. Di akhir ayat, Wallahu muhitum bil kafirin. Padahal ayatnya bercerita tentang munafik. Tidak disebut Wallahu muhitum bil munafiqin. Ya. Nah, rata-rata orang-orang yang punya sifat kemunafikan itu memang suka bermasalah di dalam cara berakidah yang benar. Ya. Maka Allah katakan, ya ini kira-kira di Al-Imran 155, 156 kalau nggak salah ya. Ya. Antara 156 atau 157. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu berkata seperti orang-orang munafik. Ya. Ah, La takunu kalladzina kafaru. Ya. Apa sifat orang munafik itu? Dia kalau mengomentari orang yang mati syahid di jalan Allah, idza darabu fil ardi, jika dia pergi, ya, ya, ataupun berjuang, berjihad, ya, ya, itu ketika meninggal dunia, komennya ada itu gara-gara dia pergi. Coba dia nggak pergi. Ya. Nah itu Allah sebut sebagai, ya, penyimpangan akidah. Ya. Laukanu ghuzzan laukanu indan. Coba dia nggak pergi. Ya, lama matu. Ya. Maka orang yang seperti itu akan semakin dalam kesedihannya, penyesalannya. Liyaja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Seharusnya jadi orang beriman itu yakin betul. Wallahu yuhyi wa yumit. Yang menentukan kematian, kehidupan hanya Allah. Wallahu yuhyi wa yumit. Ya. Nah kadang-kadang, ya, berpolitik juga seperti itu, ya. Ya, ya, di dunia Arab itu ada namanya Syekh Nafisi. Ya. Syekh Nafisi ini pakar politik. Ya. Jadi kalau mengomentari perpolitikan di dunia Arab, ya pakai ilmu politik saja. Ya. Nah, jangan sampai orang beriman ya terjerumus seperti ini. Jadi ketika dia suruh mengomentari, ya gimana Pak Nafisi tentang Gaza ini, wah dia pakai politik kan. Secara politik, ya saya tidak ingin bicara keagamaan katanya ya. Secara politik, ya, kaum muslimin yang melakukan Tufanul Aqsa tanggal 7 Oktober itu sebuah keputusan yang salah katanya. Ya. Ya. Sementara Yahudinya yang dari dulu 46 menjajah Filistin nggak disalahin. Ya. Ya, ini salah ini semua gara-gara Hamas ini jadi begini, jadi begini. Ya. Wah. Ya, berbagai macam komentar bahwa eh, proyek 7 Oktober Tufanul Aqsa itu eh, kebijakan yang sangat tidak tepat secara politik, sehingga kalau sekarang ada kelaparan ya itu gara-gara Tufanul Aqsa itu, kalau sekarang ada ini ya itu gara-gara Tufanul Aqsa itu, ya. Padahal yang ada mereka betul-betul ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya inilah yang dimiliki oleh al-mukhallafun dari Arab ini, ya. Jadi di pikiran dia itu kalau saya ikut Rasulullah,
wah bisnis saya hancur, anak saya ya nggak ada yang ngurus, istri saya gimana ya. Tapi kalau saya nggak ikut, insya Allah ini aman semua. Ya, ya ini diluruskan oleh Allah. Hati-hati akidah-akidah seperti ini. Ya. Makanya dalam doa safar itu Rasulullah mengatakan begini, Allahumma antal khalifatu fil mali wal ahl. Ya, ya Allah, saya jadikan engkau pengganti diri saya terhadap keluarga dan harta yang saya tinggalkan. Ya. Maka siapa yang menyatakan seperti itu kepada Allah, ya insya Allah Allah akan amankan ya. Allahumma antal khalifatu fil mali wal ahl. Jadi penyimpangan akidah ini karena ya melihat jihad di jalan Allah, melihat keputusan Rasulullah untuk umrah ya di yang kemudian menjadi sulhul Hudaybiyah ini pakai logika ya. Nah, bagaimana ya kita bisa disuruh ke Makkah padahal selama ini ya udah 5 tahun lebih orang Makkah itu datang ke Madinah untuk menghancurkan kita, kok malah kita datang ke mereka ya. Maka boleh saja orang mikir seperti itu, tapi ketika sudah menjadi apa yang disebut dengan syuro, apa menjadi keputusan, ya udah insya Allah ya mengikuti keputusan jamaah itu barokah ya. Ya. Daripada kamu disandra oleh perasaanmu ya yang juga belum tentu benar juga ya. Ya. Ya tentu kalau Rasulullah ini sudah pakai wahyu ya berangkat. Kalau orang sekarang ya istilahnya jamaahnya beristihad, anggotanya juga beristihad. Ya sama-sama beristihad ya. Yang satu atas nama jamaah, insya Allah di situ ada keberkahan. Yang satu atas nama pribadi. Ya, masa iya pribadi harus ya mengalahkan keputusan berjamaah? Ya, bahaya. Ya. Sehingga dia katakan apa? Bal dhanantum. Ya. Kenapa kalian tuh sampai berpikir begitu? Kalau saya berangkat, insya Allah. Kalau saya berangkat, berarti keluarga saya, anak saya ini hancur-hancuran semua. Tapi kalau saya berangkat, insya Allah aman. Karena kalian terjajah oleh perasaan kalian. Bal dhanantum allai yanqalibar rasul. Ya, kalau kita berangkat nih, ya bisa-bisa ya Rasulullah itu nggak balik lagi. Ya, karena saat dianggap seperti bunuh diri. Musuh kok didatangi. Ya, padahal biasanya selama ini bertahun-tahun musuh datang ke kita. Kok sekarang malah didatangi. Bal dhanantum allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Ya, kalau mereka ke Makkah ini Rasul dan para sahabat itu nggak bakal balik selamanya. Istilahnya cuma tinggal nama. Ya. Itu kan analisamu. Ya. Dan jangan sampai analisa itu dipahami oleh Allah karena akidah yang tidak benar. Akidah yang tidak benarnya tadi. Ya. In arada bikum darran au arada bikum naf'a. Yang maha kuasa menentukan hidup baik atau hidup jelek itu dirinya. Ya. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah baik tetap akan baik. Yang ditakdirkan oleh Allah pahit ya memang pahit dan insya Allah ada
hikmahnya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Ya. Dan analisa al-mukhallafun al-Arab ini menjadi sesuatu yang sangat ya diyakini. Ya. Ini analisa kita ini yang benar. Wa zuyyina dzalik. Padahal statusnya sama-sama istihad. Ya. Ya, jangan sampai zuyina. Dan kalau sampai zuyina merasa paling tepat, paling benar, paling-paling. Berarti ada peran setan. Karena di banyak ayat, salah satu trik setan itu adalah membuat manusia merasa puas dengan pendapatnya. Ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ya. Wa dhanantum dhannas saw. Dan kamu dalam bab ini terjerumus kepada suudzon kepada Allah. Ya. Ya, kata suudzon sudah disebut di ayat sebelumnya ya. Di ayat 6 itu. Ya di ayat 6. Wa adhannina billahi dhannas saw. Ya. Oleh karena itu apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Ya. Sikapi dengan husnudzon. Ya. Seseorang bertanya, Ustadz saya mengalami kondisi ekonomi yang sangat susah. Ya. Ini takdir apa hukuman sih? Ya. Wallahu alam saya bilang. Ya. Andai kata takdir, husnudzonnya, insya Allah di balik takdir yang menurutmu pahit ini, Allah takdirkan yang lebih baik. Ya, itu namanya husnudzon. Ya. Tapi kalau pakai suudzon, kok tega ya Allah ini ya menakdirkan saya hidup susah begini. Padahal saya ini ya katakan nggak ada suami, janda, anak masih kecil-kecil dan seterusnya. Ya. Kalau mau dianggap hukuman, ya husnudzonnya, insya Allah, iya memang saya dulu banyak salah, saya banyak kurang ini, kurang itu. Ya Allah kalau ini memang hukuman, berilah saya kesabaran. Ya. Jadi kalau seperti itu dikasih sabar, ya maka para ulama menyamakan antara ghaniyun syakir wa faqirun sabir. Ya. Orang kaya tapi banyak bersyukur, mulia. Orang fakir tapi sabar, mulia. Sama-sama mulia di sisi Allah. Ya. Kenapa saya nggak ditakdirkan Ghaniyun Syakir? Allah lebih tahu untuk membuat kamu mulia itu pakai Ghaniyun Syakir apa Fakirun Sabir. Husnudzan kepada Allah. Ya, siapa tahu kondisimu ini Allah ingin membuat kamu sabir. Ya. Yang kedua, kalau kamu ditakdirkan susah begini, husnudzannya apa? Dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ya. Ketika Abu Bakar nanya, ya Rasulullah gimana hidup supaya nggak dosa sama sekali, nol itu bisa nggak? Nggak mungkin Abu Bakar. Ya, karena kan ayatnya mengatakan in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, semua akan dihisap oleh Allah, baik yang kamu lakukan atau yang kamu rencanakan atau kamu terlintas. Ya. Jadi gimana ya Rasulullah kalau hidup begini berat banget? Bukankah kamu sakit? Ya, sakit, insya Allah menghapus dosa. Bukankah kamu mungkin sedih, insya Allah menghapus dosa. Ataupun kamu mengalami hidup-hidup kondisi-kondisi yang pahit, insya Allah menghapus dosa. Ya. Jadi inilah cara husnudzon yang baik itu ya menjadi satu prestasi keimanan yang sangat diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita baca surat Yusuf, ada pertanyaan, Ustaz, prestasi Nabi Yakub itu apa ya? Ya,
Orang Nabi Ibrahim kan jelas, Nabi Musa jelas. Ya. Tapi kok Nabi Yakub begitu diunggulkan oleh Allah. Prestasinya husnudzon kepada Allah. Hidup sepahit itu. Husnudzon aja insya Allah ini baik. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Inna rabbi latifun lima yasha. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf. Ya. Ya namanya cinta. Cinta itu harus selalu menghasilkan baik. Ya. Istri mencintai suaminya. Apa aja. eh keputusan suami insya Allah baik. Insya Allah baik. Begitulah cinta manusia kepada Allah. Ya. Apa aja yang ditakdirkan oleh Allah untuk dirinya. Insya Allah khair. Insya Allah khair. Ya. Nah, orang-orang yang mukhallafun Arab ini nggak bisa begitu itu. Ya. Belum-belum wadanantum dzannassau. Ya. Kalian berprasangka kepada Allah. Ya. Mana mungkin Allah nolong. Mana mungkin Allah melindungi dan seterusnya. Ya. Dampaknya wakanu wa kuntum qauman bura. Jadilah kamu kaum atau komunitas yang menuju kepada kehancuran. Ya. Kurang amal soleh. Ya. Atau bahkan bisa memisahkan diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bergabung dengan musuh, ya, dan seterusnya. Ya. Maka seharusnya وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Ya. Ini secara umum ya, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami akan menyediakan bagi orang kafir itu api neraka yang sangat panas, yang membakar. Ya, ya tentu ini diungkapkan untuk mukhallafun al-a'rab yang belum terlalu jauh mengalami penyimpangan keimanan, tapi ayat ini mengingatkan ya hati-hati ya kalau sudah dari awal suudzon kepada Allah bisa-bisa terjerumus kepada kufuran sampai dalam ketidakimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka lebih bahaya lagi. Ya. Demikian jamaah rahmakumullah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.